Bang, jadi kita punya masalah. Masalahnya adalah ini nih nggak bisa rangkap di pelek nih, karena terlalu keluar BBK-nya. Iya. Jadi spacer ditaro, Dia goyang nggak ngunci. terus. Go for Manisokin balik lagi di Sekutomotif. Akhirnya cuy, gue datang ke tempat yang udah lama dikasih tau sama orang-orang. Gue main ke sini dan tempatnya deket rumah nyokap gue di Nanggewer. Ntar sekalian main. Ada Om Rian, Antelop. Halo. Gila. Ini kabar-kabarnya digadang-gadangkan sebagai King of Fitment ya. Kok bisa dibilang gitu sama orang-orang? Kenapa Om? Mungkin kalau kita bikin mobil tuh ya, harus selalu agresif. Tapi itu juga tergantung permintaan klien. Maunya gimana ya? Misalnya dia minta settingan stance. Tapi maunya bannya selebar mungkin. Nah, itu kan lebih susah kan? Betul. Biasanya kan kalau orang main stance, peleknya celongnya bagus gitu ya. Tapi apa pernah dilihat dari belakang tuh bannya kecil, ramping. Kita nggak pernah mau. Kita maunya tuh stance itu bener keluarnya lebar, ke dalamnya lebar. Maksimalnya tuh fender berapa aja. Nah, ini Om Rian tuh menurut cerita orang-orang jago banget memaksimalkan size ban di mobil yang mau diganti bannya gitu. Jadi dari dalam, depan itu dimaksimalin, bener Om? Harusnya begitu ya. Berarti kalau lu nih tipikal orang yang klien mau apa dihajar atau lu punya rumus sendiri nih? Jadi gini, yang pertama kalau ketemu orang nih harus sama dulu pemikirannya, polanya sama saya. Dari situ baru saya bisa execute idenya seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau orang kan biasa pasang, oh udah ini aja deh gampang, yang penting ini udah jadi, beres kan? Kalau saya maunya emang harusnya end up-nya jadi, tapi jadinya seperti apa itu yang harus saya mau tahu orangnya nih mintanya seperti apa. Jadi dari situ saya bisa generate idenya harus bikinnya seperti apa, polanya seperti apa. Jadi temu titik tengah tuh. Iya. Nah ini salah satu workshopnya. Workshopnya ada banyak cuy. Ini kan di Sentul ya? Sentul. Ini khusus Sentul finishing berarti? Enggak, jadi sebenarnya gini. Basicnya Antelop ban kan kita bikin tuh core bisnisnya dari ban doang. Saya balik dari Amerika ngurusin ban doang kayaknya dari zaman almarhum papa tuh udah biasa aja gitu. Udah kita rapiin, udah gimana. Masih ada yang ngeganjel di hati saya kurang. Apa itu? Hobi saya. Jadi tahun 99 akhir menjelang 2000 saya tuh bikin 202, kelas saya 202. Itu waktu itu kan ban susah banget zaman tahun segitu ya. Gila itu mah ban pasti. Saya dapat pelek Ranze Cerberus 8,5 9,5. Bannya susah. Biasa orang pakai bannya narik-narik gitu kan. Saya akhirnya pakai 245, 35 sama 275 30. Nah, dari situlah image mulai terbentuk kalau saya bikin pelek yang orang nggak bisa pakai di mobil gitu. Itu mobilnya ceper. Cuma saya sayang waktu itu belum zaman digital. File-filenya hilang. Nah. Sayang banget Om. Lumayan. Jadi ada lagi. Karena kan seni dari fitment itu kan gimana cara kita memaksimalkan size, ban, tapi nggak gesrot. Iya. Nah, dipakai ngebut enak. Dipakai ngebut enak. Jangan sampai cuma fashion doang nih. Iya, garasi queen kalau orang bilang. Betul. Karena mobil-mobil kayak gue sebelumnya taruh garasi doang. Nah, sekarang kalau ngomongin fitment ini nggak bakal habis. Mungkin kita akan bikin satu episode lagi ngobrol soal fitment nih ya. Boleh. Workshopnya di mana sih? Tapi saya banyak kan di sini. Karena yang itu balik ke core bisnis cuma spesialis ban, spuring gitu aja. Udah nggak ada yang something spesial. Yang divisi saya yang anehnya itu saya bawa ke sini. Di sini. Ini berarti yang proyek idealis nih. Proyek idealis. Proyek gila ada istilahnya. Nah, segila apa nih salah satu workshopnya? Ini ada di Jalan Sentul nomor berapa? 95. Nomor 95. Oh, dekat sirkuit Sentul ya? Dekat banget ya? Dekat. Kurang lebih 1,5 kilo ya. 1,5 kilo betul. Bang, kita mau lihat ini nih, apa namanya? Garasi-garasi nih. Mobil gue ntar bahas ntar. Tapi kita lihat di sini ada mobil paling anjing sedunia adalah wow. Ini mau diapain nih mobil nih? Ini Mustang tahun berapa sih ini? 69. 69 Fastback ya? ini. Fastback ya? Jadi teman saya, teman sekolah saya juga di Amerika bilang, kan gue lagi bangun mobil, cuma kusut katanya. Akhirnya gimana ya? Awalnya dia datang cuma mau benerin airsus ke saya. Karena airsusnya masa nggak bener dari yang awal. Akhirnya udah saya benerin, udah jadi. Mobil masih berantakan. Sampai jadi kayak begini, ini butuh perjuangan kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun? 3 tahun. Anjir. 800 HP big block ya ini. Bangsat. Ih. Serem nggak lo? Serem nggak lo? Hah? Anjing, salah satu kendaraan impian nih. Wah, ini jadi 3 tahun nih bikin gini nih? 3 tahun. Dari istilahnya karungan lah, berantakan semua. Oh gitu? Dari berantakan semua sampai rapi, interior udah jadi, semua. Ini setir kiri ya? Kanan? Oh kanan. Kanan. Wah mantep. Buka aja. Buka ya.
Hihi. Anjing. Bangsat. Terus mau diapain ya, Om? Ini udah akhirnya beres, mau pulang, checking suspensi, kirim balik. Oh, bermasalah di suspensi nih? Iya, kelamaan diem kan. Oke. Dari abis saya pasang tuh kurang lebih 2 tahun, baru sampai jadi begini. Aslinya warnanya abu-abu lebih muda dari ini. Akhirnya pakai warna ini, udah jadi, udah sempurna. Rem udah paten, mau pulang. Anjing, serem cuy, serem. Nah ini juga serem nih, serem, semua serem nih cuy. Ini mau diapain nih? Suspensi juga? Ini kemarin suspensi ganti, setting pelek, ban, ceperin, udah jadi. Udah jadi. Sama checking kelistrikan aja. Biasa. Wah ini nggak brio nih. Anjing serem ya. Ini dari Surabaya dikirim. Mau nyeting knalpot, pelek. Lo pelek kalau nyeting nih, Bang? Saya mau pakai LMR di sini. LMR? LMR, Oh. limited edition. Oh iya? Finishingnya beda nanti. LMR kayak gue dong ya? Persis, 20 in. Oh tapi 20-in? 20 in. Mau bikin lebar mungkin 12 ya. Mau bikin MITI setup. Oh di MITI. MITI. Keren nih gini nih. Iya. Kalau MITI ban-ban 20 pakai apaan, Bang? Michelin. Michelin ya? Michelin banyak kan pakai PS Cup atau PS4S. Gitu. Oh PS4S ya? Karena sebenarnya Pirelli juga bagus. Cuma kayaknya sidewall-nya kurang kotak. Iya betul. Dia agak bulat. Advan Nova tuh nggak ada ya? Yang 20 ya? 20 Advan Neova kayaknya sih nggak ada Nggak ya. ada ya, 19 tau gue kan. Advan Neova itu sebenarnya ban bagus. Cuma ada satu kendalanya. Berisik. Kalau hujan, licin. Iya, licin. Dan juga bunyi berisiknya itu yang bikin orang nggak kuat. Iya. Bekep. Tapi ganteng mah ganteng ya. Wah, kalau buat tampilan sidewall keren. Kalau untuk kotak tuh nggak ada yang ngalahin tuh ya. Sama Toyo R888. Oh betul. Itu dua. Iya. Udah nggak ada. Satu lagi sebenarnya yang bagus PS Cup 2R yang baru. Iya. Itu juga bagus sidewall. PS Cup 2R, semi slick, murni. Oh iya? Kotak. Iya, bagus. Michelin. PS Cup 2R. Iya, saya ada masukin juga nanti itu buat customer. Oh, manis. Ini suspensi juga nih. Ini benerin pelek, suspensi. Oh, ini kuningnya bagus nih Om nih. Yoi, itu. Aslinya kuningnya seperti itu harusnya. Ini bukan lemon nih ya, jatuhnya. Itu pure yellow gitu. Gila lo ya. Tapi dari semua cuy, Miami Vice. Ini adeknya. Adanya ya, adanya. Ini 348 ya. Iya, adanya Sony Crockett. Anjing 348. Ini katanya salah satu Testarossa yang interiornya tuh bagus banget. Oh iya lagi anjing. Ini salah satu mobil kolektor juga. Wah, ini serem nih. Mesinnya ini lagi mau diservis kebenaran. Kita juga terima beginian, servis gini. Oh, servis mesin juga? Iya. Testarossa tuh yang canggih ininya nih. Pintunya. Sama, lihat satu lagi. Kalau Testarossa bedanya sama 348, spionnya satu di sini, satu di sini. Tapi kalau buat ikonik, boleh dilihat kalau pantatnya itu Pininfarina banget tuh bentuknya, bulatnya. Serem. Oh nih anjing. Di situ ada Mercy gue lihat tuh Bang. Oh iya, Mercy collectible. Iya. Mobil-mobil baru juga bisa Bang ya, keluar baru Bang ya? Semua ya? Dipanggang gitu? Iya. Masuk. Nih Jimny JB ada nih. Udah diturboin Spesialis katanya. off-road. Serem boy. Ini anjing nih SL Bang ya? 107. 107. Kalau nggak salah 79 ini. Ini mau dipasang BBK enggak? Nggak, ini pakai Airsus. Oh, dia Airsusin. Iya. Nih, BBS, pakai BBS. Yoi. Udah pas. RS kan? RS udah, emang zamannya. Emang aduh zamannya anjing. Tiger ini. Iya, serem. Ini Golf. Ini baru dipasang nih, BBK. Nah, ini nih contoh-contohnya nih Bang ya, BBK Bang ya. Iya. Ini yang AMG nih. Ini yang AMG. Ini karbon ceramic caliper tuh. Kalau AMG tuh katanya bulat kan ya? Punya gue tuh bukan AMG berarti tuh. Kelihatannya. Porsche ya? Porsche punya, iya. Porsche ya. Coba kita lihat mobil gue Bang ya. Jadi servis apa Bang yang lu tawarkan Bang di sini Bang? Pokoknya semua yang tentang mobil tuh dari hulu ke hilir aja kita mainin. Oke. Jadi istilahnya di sini kan saya buka divisi baru. Hah. Sama ada satu orang saya, Daniel, dia bikin ini kan PPF, Iya. detailing gitu Iya. kan. Kita juga main finishing pelek. Nah, nanti kita ngobrol terakhir Iya. tuh. Yang model-model seramik, Iya. powder coating gitu. Bang, jadi kita punya masalah. Masalahnya adalah ini nih nggak bisa rangkap di pelek nih, karena terlalu keluar BBK-nya. Iya. Jadi spacer ditaruh, Dia goyang nggak terus. ngunci. Karena ini ketebelan. Dia ngakalinnya, dalamnya dihajar spacer sama dia. Kalau dia dihajar spacer, setidaknya dia punya knock bore-nya itu habis. Karena keganjel 5 mili. Tuh. Iya. Oh, dalam udah ada spacer lagi di sini ya? Ini kelihatan. Saya bisa tahu tuh. Terus nggak dikunci sama dia nih, lupa nih. Karena nggak dibikinin. Ini kan bukan bawaan, ini kan aluminium. Tambahan supaya ngeplakin ke ini. Dan ini nggak akan bisa bener. Kapan juga. Mobil di bawahnya nggak enak. Nggak Lari enak. 80 udah gibrik. Iya. Karena terus terang, mobil prinsipnya yang harus nahan itu center bore-nya.
Baut mah cuma pelengkap ya, ibarat kata ya. Baut itu supaya nggak keluar. Iya. Tapi basicnya yang nahan itu harus center bore as roda. Nah, gue nggak dapet nih. Nggak dapat karena ini udah nongol habis kemakan. Cuma bergantung baut doang. Iya, bautnya lama-lama bengkok. Kalau dilihat nggak lurus bautnya tuh. Iya. Karena bautnya begini, ini kan baut kan kalau makan. Baut itu nggak kenceng tuh. Bayangin nggak? Iya. Sekencengnya dia nggak akan bisa kenceng. Sampai sedalam apapun dia nggak akan bisa kenceng, tetap main. Karena itu emang udah ada hitungannya. Kalau bikin ngetap lubang baut itu nggak bisa sembarangan. Makanya baut itu cuma buat nahan supaya nggak keluar kalau kenceng. Penyangganya ini. Tetap ini. Iya. Di sini dia habis karena ketahan sama ini. Ini ya kenapa? Ininya karena diganjal dalamnya. Dan itu diputar susah bang, kayak nahan gitu. Agak keras emang. Makanya goyang dia. Tuh. Iya. Berarti di bracket belakang juga masalah kali bang ya? Iya. Karena ini nggak habis nih bang ya? Dia pengereman cuma 30%, cuma makan di sini doang. Kesininya dia nggak makan tuh. Ini yang ngangkat dia posisinya. Dia makan di sini. Di posisinya rada begini seharusnya. Tuh. Maksudnya kan lurus. Mungkin dia rada begini atau rada begini. Harusnya yang bener lah kemakan semua ya? Makan semua rata ini. Sama ini bang. Pengen nyoba, ini kan 355, diganti 380. Lebih bagus. Lebih bagus. Bisa kali itu ya, mentok. Sini semua masih ada space di sini nih. Iya sih? Kalau di sini, ini nanti space di sini tetap nggak berubah. Tergantung bracketnya. Jadi bracketnya nanti ngikutin. Oh, oke. Yang jadi masalah, ketebalan ini, ventilatednya. Ini kalau nggak salah, kecil nih. Soalnya kalau yang aftermarket punya, yang kayak kita punya, biasanya tebel. Ini mungkin ini cuma 28. Ketebalannya? Yang kita punya 32. Nanti mesti dicari 380 kali 28. Kebayang kan? Iya. Ininya center bell rotornya kita bikin tupis bentuknya. Jadi pakai nanti rotornya Brembo GT, cuma pakai yang buat belakang. 380. Jadi nanti ini semua dibenerin bentuknya. Jadi nanti dia punya ininya keluar lagi, pelek bisa ngeplak. Jadi makainya nggak puyeng. Ini kan kalau pakai jauh riskan. Itu dia. Ngeri kan? Makanya tadi usin pelan-pelan. Masalahnya itu, kaliper kemudian nggak masalah. Cuma bedanya ini kaliper OEM. Bukannya GT atau GTS atau GT... Bukan AMG nih ya? Bukan. AMG nggak ada yang begini. AMG rata-rata setengah bulan ininya tutup. Jadi itu emang udah menjadi request dari OEM pabrikan kepada Brembo mau bikinnya tipenya seperti apa kalipernya. Ini yang kalau dilihat-lihat punyanya Porsche berarti nih? Mirip kayak punyanya Porsche. Iya. Tapi emang di belakang ada embosan Brembo sih. Iya. Emang buat supplier ke OEM. Iya, karena Brembo itu emang supplier terbesar OEM. Brembo itu bikin aftermarket, tapi dia nggak punya racing division. Makanya terakhir mereka beli AP Racing dari UK. Oh, AP Racing itu dibeli sama Brembo? Buat divisi racing. Nah, nanti dicekin semua kali bang ya? Boleh. Nanti kita buka, kita cek masalahnya di mana, gitu kan. Siap. Sama 380 nih mudah-mudahan nih. Kalau 380 bisa, yang itu sih nggak bisa pakai yang saya punya. Kenapa? Itu ya? Karena diameternya tebel. Kalau kelihatan diameternya tuh kalau nggak salah ini 34. 34 ya? 34, makanya lebar. Kelihatan kan tebelnya jauh. Dia nggak masuk di clearance kalipernya. Oh iya benar tebel banget ya. Ini ventilated makin tebel, rem makin dingin. Ya kayak ada angin di situ ya masuknya. Yang saya bilang, ini mesti nongol. Tuh harus nongol tuh, punya gua enggak. Lihat nggak, ini yang nongol tuh. Itu buat nahan pelek tuh. Jadi titik berat pelek, paling berat kan di tengah. Dia nahan, as roda. Gua nggak ada. Karena abis kemakan sama ininya diganjel 5 mili, ya jadi tambah keluar. Waduh, riuh. Lumayan. Tapi daripada nggak ketahuan. Iya kan? Mendingan ketahuan sekarang. Betul. Dipakai juga enak makan, enak tidur kan? Berarti gue nunggu lagi dong ya? Kalau mau nggak nunggu, ini dirobah, dibenerin. Tapi bukan 380 ya? Iya. Sebenarnya ini saya coba dulu, 380 tuh masuk nggak? Karena terus terang gini ya, ini kan pelek 19. 380 tuh kalau dengan kaliper segini, dia nonjoknya keluarnya 2,5 cm. Kemungkinan, kalau nanti nggak pakai spacer, ini kalipernya bakal nyangkut ke sini nanti. Kalau pakai 380. Tonjolannya tuh. Itu titik tertingginya dia. Kenapa OEM kok 380 19 lewat? Karena monoblok kan nggak ada yang pripis. Iya. Iya kan?
AMG CLS 380. Kenapa nggak mentok? Kok kita pakai 19 di tripis kenapa mentok? Karena VC 18 nih. Iya. VC kecil. Ini ketemunya ini di 18,5. Jadi nanggung, pas-pasan gitu. Bisa nggak ya dibikin 380 Om kira-kira? Harusnya bisa, tapi tetap spacer dipakai. Iya. Posisi kaliper dirubah, dimundurin. Tapi rotornya masih tupis. Masih tupis ya? Karena saya ukur rotornya tebalnya berapa ya, sebentar. Nggak ready ya berarti ya? Nggak ready, karena terus terang, saya rotor tupis itu biasanya udah pasangan sama dia punya kaliper. Oh, jadi bisa kayak beli itu rotornya doang 34 mili dia punya tebal. Kalau dipakai ke sini, habis ke sininya nih. Bawahnya ya? Iya. Oh, ini nggak rata dong, Pak. Lihat ya, kelihatan ya jaraknya dekat. Iya. Dekat ya, lebih dekat ya? Iya. Makanya nggak pernah bisa bener. Harusnya kan rem makannya setengah-setengah. Ini kan jauh. Ini dekat. Bonggol kalipernya kurang ke dalam. Saya udah tahu masalahnya dia. Ini bracketnya bracket asli nih. Ini bracket asli. Dia bikinan punya. Ininya sebenarnya udah habis ini nekennya. Belakangnya belum tuh. Lihat ya, ramping. Jadi yang neken belakang doang. Ini kampasnya miring sebelah nih. Ini habis dalamnya tuh, miring kan? Ini berkeluar, lebih tebel. Iya ya. Kelihatan nggak? Iya. Sebenarnya ini mau pakai 34 mili masih bisa. Oh, disnya ya? Nah, punya itu Om. Masih bisa. Dia ngambilnya ke sini lebih lebar jadinya. Nah, Cakep nggak? cakep. Jadi dong. Untung gua kemari. Jadi basicnya ini bisa pakai Ya. 34 mili. Is. Mantap kan? Jadi ini yang paling penting mungkin nanti kampas remnya masih ganti baru. Kampas rem baru ya? Iya, Ganti aja Om. ganti baru. Soalnya kenapa? Makannya udah nggak benar, percuma dipasang lagi Betul, juga. betul. Habisnya udah nggak mungkin rata lagi. Ya. Kelihatan kan titik beratnya dia di sini. Ini makin ke sini makin banyak kotoran. Yang di sini bersih kan, nggak ada kotoran kan? Iya. Jadi makannya cuma segini sebenarnya, cuma 2 cm. Belakang coba lihat deh. Belakang juga kan? Ini belakang lebih gila, yang makan cuma ini sama ini. Iya. Ini kosong. Karatnya cuma aneh banget tuh lihat karatnya. Boleh beresin aja deh. Kalau belakang mah nggak usah diganti dis lah, pakai ini aja, Om. Itu aja, ngapain ngomong. Iya. Sip. Hajar. Nah, udah ngomongin tenis sama Om Rian, sekarang ada Mas Daniel nih. Kita ngomongin Wara dulu ya. Ayo, Mas ya. silakan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. 800 HP, gila nggak lo? Kayak counter di TC Kuningan ya, ada 800 HP berjejer. Android mah iPhone.